Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series It Welcome to Derry episode kedua. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Lily, Ronnie, Phil, Teddy, dan Sus ke bioskop. Namun di sana Pennywise muncul dan menyerang mereka dan yang selamat hanya Lily dan Ronnie. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini berlatar waktu beberapa hari setelah kejadian di episode pertama. Lily dan Ronnie memanggil polisi, namun yang ditemukan hanya Ronnie dan Lily yang dipenuhi darah. Namun tubuh Phil, Teddy, dan Sus tidak pernah ditemukan. Kepolisian tidak memiliki bukti namun butuh kambing hitam. Karena ayah Ronnie bekerja di bioskop, hal ini membuat polisi mencurigainya namun tentu tak memiliki bukti. Polisi bahkan mengawasi rumah Ronnie untuk memastikan ia tidak kabur. Ronnie sudah termasuk sekolah selama beberapa hari ini karena ayahnya khawatir. Namun nenek Ronnie ingin Ronnie kembali sekolah secepatnya. Nothing's gonna happen to me. Ronnie sangat sedih karena ayahnya dalam bahaya, namun ayahnya menenangkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Di tempat lain, Leroy sedang bersantai di depan rumahnya. Tak lama kemudian istri dan anaknya datang. Leroy memiliki anak laki-laki bernama Will. Istrinya bernama Charlotte dan kini mereka akan tinggal di sini for good. Good afternoon. Menjadi satu-satunya keluarga kulit hitam di lingkungan kulit putih membuat mereka mencolok. Tempat di sini masih rasis dan mereka sudah terbiasa. Di dalam kamar, Will melihat ada teropong karena Will memiliki ketertarikan dengan astronomi. Sebelum tidur, Leroy memeriksa berkas dari investigasi orang yang menyerangnya. Mereka bertopeng sehingga belum dikenali. Keesokan harinya, kita akan melihat Marge sekolah. Marge ini ingin masuk circle anak populer tapi sebenarnya ia tak dianggap tapi juga tidak diusir. Marge tak dianggap sehingga ia sering menjadi badut agar bisa ditertawakan. Di saat yang sama, Ronnie juga kembali ke sekolah setelah beberapa hari tak sekolah. Tentunya kejadian di bioskop menjadi pembicaraan di sekolah. Marge penasaran apa yang Ronnie dan Lily bicarakan. Saat di kelas, Marge memberitahu Lily kalau ia merasa Lily menghindarinya. Lily membantahnya dan berkata kalau beberapa hari ini sangat berat. Marge ini sedang dalam posisi bimbang. Di circle-nya ia diabaikan tapi Lily juga merasa menjauhinya. Marge menyarankan Lily untuk tidak berteman dengan Ronnie agar bisa masuk ke circle-nya. Namun Lily tak peduli dengan circle Marge. Is this Miss Douglas' class? Tak lama kemudian Will masuk kelas saat pelajaran sudah dimulai. Will terlambat masuk karena tersesat mencari kelas yang tepat. Will satu-satunya orang kulit hitam di sini sehingga semua mata mengarah padanya. Saat akan duduk, anak di belakangnya mengerjainya hingga jatuh. Pensil Will jatuh ke tangan anak bernama Rich. Rich ini sepertinya anak yang tidak memandang warna kulit dan akan menjadi teman Will di sekolah. Di tempat lain, Leroy dipanggil menemui atasannya. Saat sampai, ia melihat Master yang juga baru keluar dari ruangan atasannya. Leroy diberitahu kalau kamar Master digeledah dan ditemukan senjata yang digunakan menyerang Leroy. Namun Master bukan mata-mata Uni Soviet tapi dia hanya orang yang rasis. Perilaku rasis tidak akan dibiarkan sehingga Master akan dihukum. Untuk sekarang hanya Master yang akan ditahan sementara dua orang lainnya belum ditemukan. It was dark in there, but it looked like a Makarov PM. Sebelum pergi, Leroy bertanya apa senjata yang digunakan adalah Makarov PM dan ia mengiyakannya. Di tempat lain, Charlotte tak bekerja sehingga ia pergi berbelanja. Menjadi orang kulit hitam tentunya menarik perhatian banyak orang. Saat ini sedang dibangun monumen patung Paul Bunyan. Namun karena suatu alasan banyak warga Derry yang tidak menyetujuinya. Kemudian Charlotte ke toko daging. Tak semua orang di sini rasis atau malah kebanyakan orang tak begitu memperdulikannya. Di saat yang sama, Charlotte melihat ada beberapa anak yang memukuli seorang anak. Charlotte bingung kenapa tidak ada yang menghentikan mereka. Penjaga toko daging berkata, "Boys will be boys." Charlotte pikir ini konyol sehingga menghentikan mereka. Namun bukannya pergi, mereka malah melihat Charlotte seolah ia yang salah. Saat anak yang dibuli kabur, mereka mengejarnya meninggalkan Charlotte. Dan lagi-lagi tak ada yang menghentikan mereka. Di malam hari, Charlotte menjelaskan apa yang baru terjadi dan ia merasa ada yang aneh. Charlotte khawatir hal yang sama mungkin terjadi pada Will namun ia tak mau membicarakannya.
Ia hanya berkata kalau hari-harinya biasa saja. Di tempat lain, Ronnie belum bisa tidur. Ia bisa mendengar neneknya yang mengeluh karena polisi masih mengawasi rumahnya. Di sampingnya, Ronnie bisa melihat foto ibunya yang meninggal saat melahirkannya. Ronnie mencoba tidur sehingga menutup dirinya dengan selimut. Namun kasurnya bergetar seperti detak jantung. Ia ingin melepaskan selimutnya, namun selimutnya jadi sangat panjang. Ronnie terus menariknya, kemudian selimutnya berubah menjadi seperti kulit manusia. Air ketuban memenuhi tempatnya seolah saat ini Ronnie sedang di perut ibunya. Ronnie panik karena tak bisa bernafas sehingga ia menyobek paksa kulit itu dan berhasil terbebas. Saat ia melihat ke belakang, di kasurnya ia melihat ibunya yang meninggal saat melahirkannya. I wanted what's to hold my baby. And you killed me. Ibu Ronnie menyalahkan Ronnie kalau ia telah membunuhnya dan Ronnie juga akan membunuh ayahnya. Ibu Ronnie berubah menakutkan. Ronnie terikat dengan tali pusar dan ditarik ibunya. Dari perut ibunya ia melihat sepasang mata yang menakutkan. Namun Ronnie berhasil membebaskan diri dan menjauhi ibunya. Namun ibunya bangkit menjadi besar dan menakutkan. Karena teriakan Ronnie, ayahnya datang dan semua yang Ronnie lihat pun menghilang. Di tempat lain, kita akan melihat 3 tentara kulit hitam yang sedang bersantai di sebuah bar. Tak lama kemudian, kepala polisi juga datang untuk bersantai. 2 anggota dewan menemuinya. Mereka pikir ayah Ronnie adalah pelaku pembunuhan Ted, Phil, dan Suz. Namun kepala polisi ingin menginvestigasi kasus ini sesuai dengan prosedur. He's got an alibi. This is America. This ain't America. This is Derry. Namun ia diancam jika ia tidak menangkap ayah Ronnie, maka jabatannya sebagai kepala polisi akan digantikan. Masalahnya, kepala polisi tidak memiliki bukti atau petunjuk apapun dan bingung harus bagaimana. Keesokan harinya, kita akan melihat beberapa tentara yang sedang menggali di hutan. Dari kejauhan, beberapa orang mengawasi dan sepertinya bukan bagian dari tentara. Di atas menara ada pria bernama Dick yang mengawasi. Atasan Dick menemuinya. Ternyata ini adalah penggalian keempat selama berbulan-bulan. Sepertinya tentara sedang mencari sesuatu namun belum ditemukan dan yang menentukan spotnya adalah Dick. Dick belum bisa menemukan apa yang mereka cari namun dia berkata kalau mereka sudah dekat. Sementara itu di sekolah sekarang adalah waktunya makan siang. Marge mengajak Lily duduk dengan circle-nya tapi Lily memilih duduk sendirian. He came back. Tak lama kemudian, Ronnie menemui Lily memberitahu kalau ia dihantui lagi. Lily tak terluka namun ia diancam kalau ayahnya akan mati. Lily menenangkannya kalau ia selalu berkata kalau ayah Ronnie tidak ada hubungannya. Namun saat polisi menanyainya, Lily berkata kalau ia tak yakin apa yang terjadi namun ayah Ronnie tidak ada di bioskop. Lily tidak bisa memberitahu ia melihat monster keluar dari layar karena ia akan dianggap gila dan mungkin akan dikirim lagi ke rumah sakit jiwa. Ronnie pikir berkata aku tidak yakin terdengar seperti Lily takut bercerita sehingga polisi mencurigai ayahnya. Jika Lily tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, maka polisi akan membuat versi mereka untuk menangkap ayahnya. Namun masalahnya jika Lily berkata jujur maka ia akan dikirim lagi ke rumah sakit jiwa dan ia tidak ingin lagi kembali ke tempat itu. Ronnie tak bisa menerimanya sehingga ia berkata kasar di depan semua orang dan guru sehingga ia dihukum. Sementara itu, Will baru beberapa hari di sekolah tapi sudah merasa terasingkan dan makan siang di lorong kelas. Ternyata tak hanya Will tapi Rich juga makan siang di sana. Di saat yang sama, Marge dan circle-nya lewat. Rich terus melihat Marge seperti menyukainya. Di saat yang sama, seorang pria muncul. Rich tahu ini masalah sehingga menyarankan Will segera pergi. Ternyata pria ini menyalakan sebuah bom asap bau di lorong. Will melarikan diri dan tanpa sengaja menabrak seorang guru sehingga ia dihukum. Waktu berlalu, Ronnie dan Will dihukum sehingga mereka bertemu. Ronnie dihukum karena berkata kasar, sementara Will dihukum karena dituduh orang yang menyalakan bom asap bau. Will ini orangnya emang cupu, jadi ia membaca buku karena bosan. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari luar. Saat diperiksa, ternyata Lily dibawa ke kantor polisi. Lily dibawa menemui kepala polisi yang ditekan. Lily tetap berkata kalau ayah Ronnie tidak ada di bioskop malam itu. Kepala polisi menjawab jika ayah Ronnie memang tidak ada di sana, maka Lily yang awalnya saksi bisa berubah menjadi tersangka.
Tentu Lily masih kecil dan diancam seperti ini membuatnya takut. Ia juga tak ingin berbicara sebenarnya karena tak ingin dikirim ke rumah sakit jiwa lagi. Lily memilih mengatakan hal yang ingin kepala polisi dengar. Di malam hari, kepolisian menangkap ayah Ronnie. Tentunya Ronnie menangis ketakutan dan tahu ini adalah salah Lily. Ronnie ke rumah Lily dan bertanya apa yang Lily katakan. Lily menjawab kalau ia tidak berkata apa-apa, namun kepala polisi menipunya. Ibu Ronnie tidak membiarkannya masuk dengan menutup pintu. Keesokan harinya, Leroy terus melihat orang masuk dan keluar dari tempat rahasia. Kemudian ia ke ruangan tahanan untuk menemui Master. Leroy menunjukkan pistol yang tidak memiliki peluru, namun ia juga menunjukkan sebuah magazine yang sesuai. Pistol ini adalah Makarov PM yang digunakan penyerangnya. Pistol ini sangat langka karena buatan Uni Soviet dan tidak terlalu bagus. Leroy ingat penyerangnya bisa mengokang Makarov PM dalam 2 detik dan itu adalah tanda orang yang berpengalaman. Dari berkas Master menunjukkan ia bukanlah orang yang berbakat dengan senjata sehingga Leroy pikir kalau Master bukan orang yang menyerangnya. Leroy menghina Master untuk membuatnya marah. Master memasukkan magazine ke pistol namun sesuai dugaan Leroy ia tidak bisa mengokangnya. Hal ini menunjukkan kalau Master memang bukan orang yang menyerangnya. Kemudian ia menemui Jenderal Shaw memberitahu kalau Master bukanlah orang yang menyerangnya. Jenderal Shaw mengakui kalau Master memang bukan penyerangnya karena semua ini hanyalah tes. Alasan Leroy dipindahkan ke Derry karena Jenderal mendengar kalau Leroy mengalami cedera otak saat di Korea. Bagian yang mengurus rasa takut di otaknya rusak sehingga kini Leroy tidak memiliki rasa takut. Jenderal memiliki misi yang hanya bisa dikerjakan Leroy. Kemudian Jenderal Shaw membawa Leroy ke tempat penelitian rahasia di airbase. Shaw menjelaskan kalau di awal tahun Uni Soviet dan Kuba bekerja sama dalam dunia agrikultur. Namun sebenarnya yang dibuat adalah fasilitas nuklir. Jika berhasil dibuat, maka dari Kuba, Uni Soviet bisa menyerang semua kota besar di Amerika dalam hitungan menit. Shaw butuh bantuan Leroy untuk mencegah itu terjadi. Galian yang kita lihat sebelumnya adalah untuk mencari sebuah senjata rahasia yang terkubur di Derry sejak lama. Senjata ini bisa mengeluarkan ketakutan yang bisa melumpuhkan siapapun yang mendekatinya. Karena cedera otaknya, Leroy tidak bisa merasakan rasa takut dan karena itulah ia cocok untuk membawa senjata rahasia ini. Jenderal Shaw tidak tahu banyak tentang senjata ini atau siapa yang membuatnya. Yang ia ketahui, senjata ini dikelilingi banyak benda. Di tempat lain, Lily disuruh ibunya untuk pergi berbelanja sendirian. Entah ini memang kenyataan atau hanya pikiran Lily, namun ia merasa semua orang terus memperhatikannya. Tanpa ia sadar, ada seseorang yang menakutkan mengikutinya. Pria ini terus berkata kalau Lily seharusnya dikurung. Lily menjadi parno dan merasa semua orang memperhatikannya. Ia terus berjalan dan sampai di jalan buntu. Di rak banyak box sereal bergambarkan Matty, Phil, Teddy, dan Sus. Lily menjadi panik dan saat melarikan diri, ia terkepung rak kaleng pickle. Ingat, ayah Lily meninggal di pabrik pickle dan bagian tubuhnya ada yang masuk ke pickle jar. Dari salah satu jar, ia melihat ayahnya yang sudah dipotong-potong. Lily panik sehingga memecahkan jar itu. Tiba-tiba banyak pickle jar yang jatuh dan pecah. Tubuh ayah Lily terbentuk menjadi menakutkan dan mendekati Lily. Lily berteriak ketakutan namun semua itu menghilang. Tentunya orang-orang pikir kalau Lily masih tak waras. Di malam hari, ibu Lily membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Sepertinya baik ibu Lily berpikir kalau Lily mengalami masalah mental sehingga dikirim lagi ke sini. Kembali ke tempat Leroy, kini ia dan Jenderal Shaw pergi ke tempat penggalian karena ditemukan sesuatu. Sebuah benda besar ditarik dari tanah yang ternyata adalah sebuah mobil tua. Tak hanya itu, di mobil itu memiliki penumpang yang sudah tinggal tengkorak. Dan dengan begitu, episode kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Dibanding episode pertama, episode kali ini lebih banyak ngobrolnya. Emang ada 2 penampakan yang terjadi. Tapi saat di Ronnie, penampakannya terlalu gelap jadi nggak terlalu gimana-gimana. Sementara penampakan Lily emang kurang serem aja. Mimin gak ada komplain di episode kedua ini, cuma Mimin emang lebih suka sama episode pertamanya. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.